resmi saya buka. Kita masuk pada agenda sidang pembacaan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Paroki Santa Familia Sikumana masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025. Oleh karena itu saya mengundang dengan hormat Ketua DPC Santa Familia Sikumana beserta jajarannya untuk hadir ke sini. Pekat pengurus DPC dan jajaran masa bakti 2022 sampai 2025 sudah hadir semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ketua DPC untuk membacakan laporan pertanggungjawaban. Baik, terima kasih pimpinan sidang pleno 2 dan sekretaris sidang 2, para ketua ranting bersama utusan dan peninjau. Terima kasih. Sebelum kami menyampaikan LPJ kami untuk pelaksanaan program kegiatan 2022-2025, sekali lagi saya mengundang seluruh jajaran. Saat ini kami hadir semua. Saya perkenalkan dulu supaya kita mengenal yang mengawal mengerjakan program. Yang lain banyak anggota, tapi yang hadir di sini adalah ketua, sekretaris, ada bendahara, ada ketua-ketua bidang. Ketua saya sendiri, Ibu Lucia Francisca Tiwe. Saya didampingi oleh 2 wakil ketua, namun 2 wakil ketua saat ini tidak bisa hadir bersama, yaitu yang pertama Ibu Angela Said, itu sakit, beliau tidak bisa hadir, dan yang kedua Ibu Maria Yosefa dari Ranting 3. Dan juga beliau saat ini ada keluarganya yang sakit yang harus diantar ke rumah sakit, tadi informasi, sehingga hadir. Saya didampingi oleh sekretaris, ada 2 sekretaris, Ibu Katalina Murdian dan Ibu Yus Lidiantini. Sebenarnya Ibu Yus karena dia berfungsi bagi notulen, jadi ada di bawah. Kemudian ada bendahara Ibu Godensia Jelita. Ibu Densi tolong berdiri supaya kenal, ini bendahara Ibu Godensia Jelita. Kemudian di bidang organisasi, ketua bidang organisasi ada Ibu Lentiu. Ada? Ibu Helena Tiu ada? Oh ya, masih di belakang. Ada Sofia Ngaro, ada Ibu Sofia, ada anggotanya ada di sini. Kemudian ada bidang pendidikan, Ibu Yosrin Seran ada. Kemudian bidang kesejahteraan, bidang kesejahteraan ini ketuanya ada sementara sakit, tapi ada sekretarisnya Ibu Putri ya. Kemudian bidang humas ada Ibu Christine Abin dan Ibu Memi sebagai pimpinan sidang. Kemudian ada
ada di bidang usaha dana, koordinatornya ada Ibu Susan Ai. Nama Susan? Ada izin tadi. Ya, ada izin tadi. Memang lagi untuk ini. Jadi itulah pengurus DPC periode 2022-2025. Baik, terima kasih. Saya harap apakah semua LPJ sudah masing-masing melihat Bapak teman-teman di ranting, seluruh LPJ sudah kami dokumentasikan dan sudah dibagikan kepada ranting-ranting. Memang terbatas, satu ranting dapat satu, tapi bisa mendengarkan dari apa yang kami jabarkan. Lengkapnya sudah tertera dalam laporan yang sudah kami sampaikan kepada ranting-ranting. Baik, laporan pertanggungjawaban pengurus mempunyai dasar hukum adalah Anggaran Dasar tahun 2023 dari WKRI bab 4 pasal 15 tentang konferensi cabang. Kedua, Anggaran Rumah Tangga tahun 2023 bab 4 pasal 8 ayat 5 tentang tugas dan kewajiban Dewan Pengurus Cabang. Jadi dasar memberikan laporan adalah sebagaimana yang tercantum. Kemudian ada pun maksud dan tujuan dari kami penyampaian laporan ini. Yang pertama, memenuhi kewajiban dan memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban DPC Santa Familia periode 2022-2025 kepada segenap anggota Dewan Pengurus Ranting dan Dewan Pengurus Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian tujuan yang kedua, maksud tujuan yang kedua adalah memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan program dan kegiatan WKRI cabang Santa Familia selama periode 2022-2023 sebagaimana yang diperintahkan oleh ADART. Keadaan dapat kami laporkan keadaan organisasi sampai dengan saat ini. Pertama, terkait kepengurusan. Kepengurusan penasihat rohani Pater Sebas Wajang SPD. DPC, pimpinan DPC ditetapkan dengan keputusan Ketua Presidium DPD Nusa Tenggara Timur nomor skep garing 03 garing DPD NTT garing 2 garing 2022 tentang purna bakti dan pengesahan pimpinan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santa Familia masa bakti 2022-2025 tanggal 19 Februari 2022 berdasarkan hasil Konkercap 2. Dan susunan kepengurus lengkap ditetapkan dengan keputusan Ketua DPC nomor skep garing 01 garing WKRI DPC Sanpam garing 3 garing 22 tentang pengesahan pengurus WKRI Dewan Pengurus Cabang Paroki Santa Familia masa bakti 2022-2025 tanggal 3 Maret 2022. Jumlah ranting dan anggota. Jumlah ranting dan anggota pada pendataan Konkercap tahun 2022 sebanyak 117 orang. Namun dalam perjalanan ada yang meninggal, ada yang pindah domisili, ada yang tidak aktif, sehingga pada waktu bulan Januari sampai dengan Maret dilakukan updating data anggota berdasarkan yang pemetaan aktif dan pasif. Jumlahnya sejumlah hasil updating berjumlah 87 orang dengan rinciannya dari ranting 1 jumlahnya 21 orang dari sebelumnya 35 orang, ranting 2 15 orang, ranting 3 15 orang dari sebelumnya 23 orang, ranting 4 15 orang dari sebelumnya ada 20 orang, ranting 5 6 orang, dan ranting 6 ada
15 orang. Selanjutnya juga telah terbentuk ranting 7 berbasis pada wilayah 9 paroki Santa Familia yang akan ditetapkan melalui Konvercap 3 ini. Selanjutnya tentang rencana kerja 2025, mungkin masing-masing bidang terbaca. Saya tidak rinci lagi secara terinci, dapat dilihat dalam LPJ nanti, dan LPJ itu menjadi pegangan bagi seluruh ranting untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja kepengurusan ini. Ini ada rencana kerja di bidang pendidikan, di bidang organisasi, bidang pendidikan, bidang kesejahteraan, bidang humas, bidang usaha dana. Hasil realisasi pelaksanaan kegiatan untuk bidang organisasi, pada tahun 2022 dilakukan pelantikan Dewan Pengurus, dilaksanakan pada tanggal 3 Maret tahun 2022. Kemudian penataan dan pengembangan wilayah kerja, cabang dan ranting, yaitu dengan pendampingan RAR di ranting 6 pada tanggal 30 Juli tahun 2022. Kunjungan ke ranting 1 pada rapat rutin bulanan ranting. Kemudian melaksanakan rapat kerja dan rapat pengurus yang disepakati dilaksanakan setiap minggu kedua dalam bulan setelah misa kedua atau rapat-rapat pada saat kegiatan tertentu. Kemudian juga pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan peringatan HUT PKRI yang ke-98 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli tahun 2022. Tahun 2023 juga melakukan penataan dan pengembangan wilayah kerja dengan sosialisasi tentang WKRI ke wilayah 9 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober tahun 2023. Tetap melakukan kegiatan rutin melaksanakan rapat kerja dan rapat pengurus. Yang berikut di tahun 2023 berpartisipasi dalam Kongres ke-21 WKRI tahun 2023 di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2023 yang diikuti oleh Ibu Sitiwe dan Ibu Katrin Murdian. Gambaran dokumentasi dan kegiatan hasilnya itu bisa dilihat dalam LPJ maupun dalam akun medsos kami, ada di Facebook maupun di YouTube. Kemudian masih di bidang organisasi di tahun 2024, sekali lagi pada tanggal 2024 kami melakukan kunjungan ke ranting 3 dalam pertemuan bulanan di ranting 3 dengan agenda sosialisasi rencana kerja serta program kegiatan DPC ke ranting 3 wilayah 5 ya, ranting 3 wilayah 5 pada tanggal 22 Februari 2024. Selanjutnya berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi alur Konvercap yang diselenggarakan oleh DPD NTT dan juga sosialisasi hasil Kongres 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2024 bertempat di Aula Dinas Kominfo NTT. Di tahun 2024 juga peringatan HUT PKRI yaitu dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024 berupa misa suku dan ramah-tamah di Pastoran. Kemudian berpartisipasi dalam perayaan HUT 100 tahun WKRI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2024 di Gereja Katedral Kupang. Berikut berpartisipasi dalam kegiatan Rakorda dan retret yang diselenggarakan oleh DPD NTT pada tanggal 23 sampai dengan 24 November 2024 di Hotel Naka Kupang. Ini kita mengirim utusan Ibu Memi Yosefa. Selanjutnya terkait dengan tertib organisasi, rapat evaluasi kegiatan di tahun 2025 melakukan rapat evaluasi kegiatan tahun 2024 dan membahas rencana kerja
tahun 2025 pada tanggal 29 Januari 2025 bertempat di rumah Ketua DPC. Kemudian melakukan updating anggota sejak tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret 2025. Dan selanjutnya persiapan pelaksanaan Konvercap 3 sejak tanggal 29 Januari sampai dengan saat ini. Dan yang terakhir untuk kegiatan di tahun 2025 di bidang organisasi adalah melakukan sosialisasi dan pembentukan ranting 7 wilayah 9 Paroki Santa Familia pada tanggal 22 Maret tahun 2025 di rumah Ibu Afe. Selanjutnya untuk bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu tahun 2022 mengikuti sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika oleh anggota DPR RI Melkiades Lakalena yang bertempat di Aula Poltekkes. Saat itu kita mengirim hampir 10 orang dari semua ranting perwakilan ada mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian di tahun 2022 dari bidang pendidikan berkolaborasi dengan bidang-bidang lainnya melaksanakan kegiatan tahun 2022. Selanjutnya di tahun 2023 untuk bidang pendidikan melakukan katekesi atau pendalaman iman, rekoleksi Prapaskah WKI Santa Familia Sikumana pada masa Prapaskah tahun 2023 bersama di ruangan ini yang kita ikuti bersama-sama dengan fasilitator Pater Doni Kaju. Kemudian juga kita siaran rohani ke Gua Bintang Kejora Bikono pada Minggu 4 Juni 2023 untuk menjelang hari ulang tahun WKRI. Itu berkolaborasi dengan bidang kesetaraan. Kemudian juga di tahun 2023 bidang pendidikan melaksanakan pelatihan pembuatan ekoenzim yang kita lakukan di sini. Pelatihan pembuatan ekoenzim yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023. Kemudian juga di masa 2023 WKRI melakukan pelatihan pengolahan bahan pangan berdasar daun kelor. Itu kita laksanakan kolaborasi dengan kegiatan bidang kesra dalam upaya untuk pencegahan seminar pencegahan stunting yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2023. Masih di bidang pendidikan, selanjutnya kita mengikuti berpartisipasi mengirim peserta untuk mengikuti BIMTEK Kader Keamanan Pangan Nasional yang diselenggarakan oleh Balai POM Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 dan 23 sampai dengan 23 Juni 2025. Itu dikirim peserta dari ranting 1 Ibu Lucia Hayon mengirim untuk mengikuti kader, di mana seterusnya Ibu Lucia Hayon juga membagi kegiatannya di ranting, mensosialisasikan hasil BIMTEK tersebut ke rantingnya. Kemudian masih di 2023 bidang pendidikan melakukan lomba edukasi cinta lingkungan antar sekami tingkat paroki. Jadi pada saat itu kita lomba anak-anak sekami membuat video cinta lingkungan dengan daur ulang, ada diikuti hampir semua wilayah yang ada di anak sekami wilayah. Hasil sekami juara satunya ada tertera di laporan. Saya tidak hafal tapi di dalam laporan ada semua wilayah mengikuti dan sangat kreatif anak-anak tersebut. Mereka ada membuat main foto dari bahan, dari kertas, dan mereka banyak membuat video dan kami melihat sangat kreatif di anak-anak sekami. Kemudian berikut juga menjelang memperingati hari 17 Agustus kita melaksanakan lomba mewarnai bagi anak-anak sekami yang bertempat juga di aula di sini dan pesertanya antusias. Seluruh anak-anak sekami lomba mewarnai ada kategori untuk anak-anak umur 4 sampai 6 tahun dan anak-anak umur kelas TK sampai dengan kelas 3 SD dan kelas 4 sampai dengan kelas 6. Ada lomba gambar pahlawan dan lomba mewarnai tokoh-tokoh
pahlawan Katolik dan juga semangat kemerdekaan. Kemudian juga masih tahun 2023 kita berpartisipasi dalam lomba pangan lokal yang diselenggarakan oleh DPD NTT pada tanggal 23 Juli 2023. Kita mengirim 2 tim dari perwakilan ranting 1 dan ranting 6, dan ranting 6 memperoleh juara 2 sebagaimana tadi sudah saya gambarkan di awal. Kita juga di bidang pendidikan di tahun 2024 berpartisipasi dalam kegiatan lomba cerdas cermat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diselenggarakan oleh DPD NTT pada tanggal 11 Maret 2024 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masih juga di tahun 2024 bidang pendidikan kita mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan multimedia. Ini pelatihan khusus diselenggarakan oleh DPD yang untuk pelatihan multimedia supaya perempuan tidak ketinggalan teknologi. Kita mengirim 2 orang peserta, yaitu Ibu Christine Abin, Seksi Humas, dan juga Ibu Yolan, bidang humas ya. Dengan tujuan DPD tujuannya untuk supaya PKRI mampu membuat publikasi kegiatannya tanpa harus menunggu orang, tapi bisa membuat dokumentasi dan publikasinya sendiri. Jadi akan dilakukan bertempat di SMK Seminari Oipoi. Itu kegiatan di 2025. Selanjutnya di 2026 berkolaborasi untuk mempersiapkan pelaksanaan Konfertab 3. Itu di bidang pendidikan. Selanjutnya di bidang kesejahteraan tahun 2022 itu dilaksanakan olahraga bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis. Olahraga bersama di halaman gereja dan di aula paroki. Itu kita bermitra dengan Puskesmas Sikumana dan bidang sosek DPP Santa Familia. Itu kegiatan dilaksanakan pada tanggal hari Sabtu 28 Mei 2022. Kemudian kita juga melakukan kunjungan orang sakit. Saya ingat waktu itu ada Ibu Neti Nuhan, ada beberapa yang anggota atau sahabat kita yang sakit. Kemudian juga pada tahun 2022 juga kita melakukan kegiatan vaksinasi COVID-19. Kita tahu saat itu masih dengan COVID dan kita masih ada vaksinasi. Saat itu kita bermitra dengan RS Leona. Kita bersyukur bahwa ada anggota WKRI yang punya jajaran kemitraan dan kita bermitra dengan RS Leona. Kita melaksanakan vaksin gratis. Saat itu cukup banyak, hampir 236 orang dari seluruh umat paroki maupun dari paroki-paroki lain yang luas datang mengikuti kegiatan vaksin ketiga waktu itu. Vaksin ketiga di sini, dan dari 236 yang mendaftar, 200-nya layak untuk mendapat vaksin ketiga yang saat ini. Tapi ada juga yang datang untuk vaksin kedua pada saat itu. Kemudian juga tahun 2023 ada bakti sosial dan kunjungan kasih. Waktu itu kita mengumpulkan bantuan, ada bencana alam di Nuetopo. Teman-teman di kegiatan BKRI bersama seluruh ranting mengumpulkan bantuan untuk bantuan tanah longsor di Nuetopo TTS yang kita salurkan melalui DPD NTT. Selanjutnya tahun 2022 juga kita melakukan peringatan HUT kemerdekaan RI dengan melakukan misa merah putih pada tanggal 18 Agustus 2022, di mana ini misa merah putih, misa syukur HUT kemerdekaan menjadi salah satu andalan dari EKRI Santa Familia Sikumana, peninggalan dari Mama Teresa dari tahun ke tahun. Namun memang di tahun 2024 yang tidak dilaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian di tahun 2023 itu kita melakukan bakti sosial dan kunjungan kasih ke Panti Asuhan Alma Sikumana. Kemudian melakukan rekoleksi prapaskah PKRI Santa Familia, itu berkolaborasi dengan bidang pendidikan. Kemudian juga PKRI melaksanakan siaga tadi sudah digambarkan di bidang pendidikan.
Selanjutnya di 2023 itu kita melaksanakan kegiatan seminar untuk pencegahan stunting yang kita laksanakan di sini dengan narasumber pada saat itu adalah dari Poltekkes, juga anggota DKI DPD NTT, dan dari Udana ada Ibu Dr. Yuli yang tadi anggota Presidium 2. Pada saat itu kita sama-sama di sini mengikuti kegiatan seminar pencegahan stunting. Selanjutnya di 2024. Di 2024 itu berpartisipasi dalam kegiatan cinta lingkungan yang berupa kegiatan penanaman mangrove di Pantai Osaka yang digelar oleh WKRI DPD NTT dalam rangka HUT ke-100 tahun WKRI. Ini diikuti oleh ranting 2 dan pengurus DPC. Kemudian selanjutnya kita mengikuti olahraga bersama, jalan santai dan senam sehat yang diselenggarakan di area Car Free Day Jalan Kaltari Kota Kupang pada tanggal 23 Juni 2022 yang diselenggarakan oleh DPD NTT, dan ini sangat antusias, semua ranting berpartisipasi, berperan, dan kita saat itu ada 3 orang yang mendapat door prize ya. 3 orang mendapat door prize pada saat kegiatan tersebut. Kemudian kita mengikuti peringatan HUT ke-100, dan juga di tahun 2024 kita dapat tanggungan liturgi di gereja. Tanggungan liturgi misa mingguan pada tanggal 28 Juli 2024, dan ini sudah menjadi kalender paroki. Kita WKRI tetap mendapat bagian untuk menjadi tanggungan misa pada hari Minggu. Nanti jadwalnya semester untuk tahun ini, semester ini sudah tanggung di minggu Maret 16 Maret yang lalu, dan sudah tanggung dan itu disiarkan oleh RRI Pro 1 Kupang. Kemudian juga masih di tahun 2024 bakti sosial dan kunjungan kasih itu kita laksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 ke Panti Asuhan Louis Davenport yang ada tetangga kita di samping gereja. Selanjutnya di tahun 2024 juga kita membuka posko bantuan leukemia di paroki Santa Familia, dan untuk ini saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada semua ranting, semua ketua KUB, ketua wilayah, para donatur yang sangat antusias. Saat itu terkumpul sejak tanggal 7 November sampai tanggal 17 November 2024 kita membuka posko selama 10 hari dan kita buka pada sore hari. Itu antusias bantuannya begitu banyak. 2 kali kami mengantar 2 mobil pick up penuh mengantar bahan, ada berupa kain bekas, beras, terus pakaian dalam, kemudian ada minyak, bahan sembako, bahan pembersih, bahan pembalut, itu juga sudah yang kita salurkan lewat PSE, melalui PSE yang di Paroki Santo Yosef Nekoten itu disalurkan di situ di DKI Santo Yosef Nekoten, karena mereka langsung dengan PSE, jadi di situ dan itu disalurkan di situ, itu diantar. Sedangkan dalam bentuk uang disalurkan ada yang lewat DPD dan ada yang kita serahkan ke paroki, karena bantuan Kelioto saat itu oleh penasihat rohani untuk bantuan yang berupa uang disalurkan lewat paroki. Kemudian di tahun 2025 dari sebagaimana digambarkan tanggungan liturgi pada misa mingguan tanggal 16 Maret 2026. Dan juga bersama bidang lain mempersiapkan konfer Kaptiya. Untuk bidang humas dari tahun 2022 sampai dengan 2025 mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan itu baik dalam bentuk laporan dan juga di akun-akun media sosial. Kita ada di Facebook, ada di YouTube. Facebook itu ada akun WKRI DPD Santa Familia ataupun di Facebook grup WKRI DPD Santa Familia. Kalau YouTube-nya langsung cari WKRI DPD Santa Familia. Kemudian tahun 2022 juga kita seperti tadi bisa syukur berkolaborasi. Tahun 2023 itu dari bidang humas ikut berpartisipasi dalam kegiatan deklarasi pemilu damai yang diselenggarakan oleh
DPD NTT pada hari Sabtu tanggal 25 November 2022 di Hotel Naka Kupang. Itu yang dikirim adalah perwakilan ranting 6 dengan pengurus DPC. Itu waktu itu menjelang pemilu, DPD melaksanakan kegiatan deklarasi pemilu damai bersama seluruh mitra, kelompok perempuan agama lain juga dan juga WKRI. Kemudian di tahun 2024 oleh paroki berpartisipasi dalam kegiatan berjalan bersama KWI dalam rangkaian kegiatan 100 tahun WKRI pada tanggal 27 Februari dalam kegiatan Hari Studi berjalan bersama menghadirkan Persekutuan Gereja Nasional dan setempat oleh pastor paroki mengutus WKRI untuk mengikuti kegiatan tersebut. Juga pada tahun 2024 kita berpartisipasi dalam lomba paduan suara. Itu di bulan April, bulan Juni yang kita rekam melalui video dan kita kirim, dan saat itu kita mendapat juara ke-5. Yang berikut kita juga berpartisipasi dalam tahun 2024 dalam turnamen voli Kabau Cup 2 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh OMK wilayah 3. Ya, ternyata hebat-hebat ibu WKRI, jago-jago main voli. Ada Mas Susan koordinator, Mayola dan teman-teman semua. Kemudian selanjutnya bidang usaha dana. Di bidang usaha dana untuk tahun 2022 sampai dengan 2024, usaha dana ini kita kumpulkan melalui iuran anggota oleh masing-masing ranting yang disetor, dan juga kita melakukan 2022 basar di gereja 2022-2023 basar setiap hari Minggu yang kita lakukan bergilir secara ranting, nanti ganti-ganti ranting setiap minggu, itu kita ada basar di gereja. Kita juga di tahun 2022 kita dapat usaha dana dari kegiatannya Pesparani Nasional oleh panitia Pesparani, diserahkan kepada WKRI untuk melakukan penyediaan catering. Ada beberapa teman-teman usaha catering di WKRI ini yang kita libatkan dan mereka memberikan sedikit kontribusi keuntungannya kepada WKRI DPC Santa Familia Sikumana. Kemudian usaha dana yang lain di tahun 2023 kita mengajukan proposal kepada Kementerian Agama pada saat itu, dan kita mendapat bantuan hibah sebesar 10 juta. Sehingga pada tahun 2023 kita cukup banyak kegiatan, itu ada dapat bantuan hibah dari Kementerian Agama. Kemudian juga tetap dengan basar di gereja. Kemudian juga ada usaha dana penyediaan konsumsi pada kegiatan workshop di LP3, workshop lagu Gregorian kalau tidak salah itu, atau itu kegiatannya LP3KD dan kita akan dapat, dan juga sumbangan dari para donatur. Ada banyak donatur yang memberikan sumbangan kepada WKRI, donatur-donatur kita. Kemudian ini untuk laporan keuangan. Laporan keuangan nanti rincinya akan dilihat oleh tim pemilihan sebentar. Ada juga tercantum laporan keuangan. Penerimaan keuangan ini kami ringkas saja. Penerimaan keuangan selama periode 2022 sampai dengan 2025 sebesar 24.956.865. Pengeluaran selama periode 2022 sampai dengan 2025 sebesar 22.225.700 rupiah, saldo 2.731.165. Saldo tersebut terdiri dari uang tunai saat ini 730.800, di buku tabungan BRI 1.093.964, buku tabungan Bank NTT 250.000, buku tabungan Koperasi Santa Familia 656.400, total 2.731.165. Ini yang akan dibawa dan diserahkan untuk kepengurusan berikutnya. Selanjutnya inventaris, barang inventaris
kita punya funnel besar ada di sini, kita punya funnel kecil, kita punya buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan ada taplak meja biru, dan juga ada palu yang tadi ada di sebelah yang saat ini kita pakai, itu barang inventaris DPC. Kemudian untuk kegiatan ranting nanti ada di LPJ. Mungkin Ibu Sek tolong bantu membacakan kegiatan sedikit ringkas-ringkas saja dari kegiatan ranting-ranting. Seluruh ranting sudah menyampaikan laporannya. Terima kasih untuk para ketua ranting yang sudah menyampaikan laporan-laporan kegiatan dan sudah kami rekap di dalam, ada dengan gambarannya masing-masing, mulai dari ranting 1 sampai dengan ranting 6. Tapi dari kegiatan ranting tadi sudah tergambar dari beberapa kegiatan, karena kegiatan kami selalu ada kegiatan perwakilan ranting yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Apakah kami membaca satu persatu atau kita keep? Karena ada di dalam LPJ semua. Skip ya? Skip ya? Setuju? Skip. Baik, terima kasih untuk pengertiannya. Selanjutnya untuk sebagai bahan evaluasi. Yang pertama, bahwa pelaksanaan kegiatan memang kita merujuk pada rencana kerja, namun dalam pelaksanaan dilakukan penyesuaian, disesuaikan dengan ketersediaan dana. Beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana seperti pelaksanaan rakorcap. Karena rakorcap itu harus rapat semua dengan ranting-ranting, itu tidak terlaksana, walaupun dalam rapat-rapat pengurus ada kita undang ranting-ranting untuk mengikuti. Pelatihan kepemimpinan, kemudian pelatihan bagi ketenaga kerjaan, Posbindu dan rencana pendampingan ke Posyandu, di mana saat itu sudah rencana ada pendampingan ke Posyandu di Posyandu Flamboyan ya, di 20 yang kita rencanakan, tapi Kamboja tapi tertunda-tunda, akhirnya tidak terlaksana. Bahwa masih banyak terkendala terutama di tingkat ranting untuk menjalankan program kerja bersama dengan DPC maupun kegiatan ranting-ranting. Kemudian tadi seperti beberapa kegiatan yang merupakan kegiatan rutin dan kegiatan andalan tetap berjalan, misal Merah Putih, Hari Kemerdekaan, namun 2024 yang agak terkendala. Kemudian laporan kegiatan maupun administrasi kegiatan di ranting-ranting belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena ada ranting yang berjalan kegiatannya, ada juga ranting yang keaktifannya masih di bawah 50%. Aktif tetap ada, hidup tetap, keaktifannya soal laporan. Karena berbagai macam kesibukan semuanya. Oleh karena itu kami juga terima kasih untuk semua ranting-ranting. Kemudian juga pelaksanaan kaderisasi di tingkat ranting yang perlu itu melalui pelaksanaan rapat anggota ranting. Karena rapat anggota ranting baru 2 ranting yang melaksanakan RAR, yaitu ranting 1 dan ranting 6. Sementara kalau untuk penggantian pengurus, masa kepengurusan ranting itu 3 tahun harus diganti pengurusnya. Kemudian pembinaan ranting itu perlu kami tingkatkan. Kunjungan kami belum ke semua ranting, baru tadi ranting 1, ranting 3, dan ranting calon ranting 7 nanti. Kemudian pertemuan cabang yang cukup rutin setiap 2 minggu itu memang agak terhambat, tapi tetap ada hadir, namun tidak optimal juga karena kehadirannya terbatas. Hambatan yang paling utama adalah ketersediaan waktu. Karena memang seluruh kegiatan kita ingin berbuat banyak, namun masing-masing kita dengan kegiatan yang kita perlu ketersediaan waktu yang cukup. Karena banyak juga kita yang ada bekerja, punya aktivitasnya banyak, apalagi guru, terus ada yang di rumah sakit. Karena kalau rumah sakit jam-jam pelayanan
Seperti Mawade ada 2-3 rumah sakit, jadi pasti akan banyak juga kegiatan. Ada ibu-ibu rumah tangga juga sibuk dengan keluarga dan anak-anaknya. Kemudian juga soal iuran anggota tadi juga terhambat karena keaktifannya kurang, akhirnya dari jumlah yang ada iurannya juga menjadi kendala tersendiri. Itu suatu problem untuk kita semua. Kemudian juga internalisasi program ke semua ranting-ranting belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk waktu-waktu kegiatan juga kita mesti butuh kegiatan di hari libur, karena kalau hari-hari kerja ya agak susah juga, apalagi sekarang 1 minggu dengan banyak agenda kerjanya masing-masing. Kesimpulan bahwa kegiatan di 2022 sampai dengan 2025 telah berjalan dengan baik. Kepedulian anggota itu menjadi kunci untuk supaya suksesnya kegiatan baik di cabang maupun di ranting. Hambatan dan tantangan yang ada itu menjadi kekuatan utama untuk memotivasi kita supaya saling mendukung, saling mengisi dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan. Sulit bukan berarti tidak bisa. Bekerja paruh waktu, menantang pengurus dan anggotanya untuk bisa bekerja secara efektif dan efisien. Karena kalau kita mengambil waktu lebih dari 2 jam, itu sudah pikir-pikir. Kita bertemu paling 2 jam, lebih dari 2 jam kita harus, masih banyak kegiatan lain yang harus kita kerjakan. Jadi mari WKRI harus bekerja lebih efektif dan efektif, memanfaatkan ketersediaan waktu dari masing-masing. Kemudian bekerja bersama, bergandengan tangan untuk mengembangkan tugas sebagai wanita bagi bangsa dan negara. Kita wanita Katolik itu tangguh, beriman dan super. Pasti segala sesuatunya bisa seperti ini. Kemarin pasang-pasang ini banyak kita semua bekerja dan siap. Iuran bukan hal yang utama, bisa berbagai macam usaha yang lain, namun itu juga penting untuk mendukung organisasi. Nanti akan dibahas lebih lanjut untuk kedepannya di program peningkatan kualitas organisasi. Saran dari kami pengurus untuk kedepannya, yang pertama, jalan tidak selalu lurus. Bila lintasan ada waspada, maka dapat berjalan dengan lancar. Demikian pun WKRI, tidak semuanya itu lancar, perlu sabar, hati-hati dalam menghadapi tantangan dan kendala. Saran berikut untuk tetap berusaha memberikan yang terbaik dengan sikap saling menghormati, saling menghargai, supaya organisasi tetap kondusif. Tetap berjuang untuk menambah wawasan melalui WKRI. Demikian laporan pertanggungjawaban kami, pelaksanaan tugas dan kewajiban kami selama tahun 2000, periode ini, masa bakti 3 tahun 2022 sampai dengan 2025. Terima kasih untuk semua pihak yang bergandengan tangan bersama kami, para ketua ranting, para anggota ranting, DPD NTT dan semuanya, ketua wilayah dan semuanya yang sudah bekerja mendukung WKRI. Demikian, terima kasih. Waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih banyak Ibu Ketua DPC WKRI Santa Familia Sikumana untuk pembacaan laporan pertanggungjawabannya. Kita masuk ke agenda sidang berikut, pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban. Saya mulai dari ranting 1 untuk memberikan tanggapan atas laporan pertanggungjawaban yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua DPC. Bagaimana ranting 1? Apakah ada tanggapan? 1 orang juru bicara. Baik, terima kasih. Semua yang kami dengar dari tadi kami terima dan semuanya kami setuju dan laporannya akurat.
ada tambahan, ada tanggapan? Baik, terima kasih. Kami dari ranting 2 sudah mendengarkan penjelasan dari ibu-ibu sekalian. Kami sudah terima dan mungkin ada sedikit pertanyaan. Bagaimana perkembangan dari tahun 2022 sampai 2025? Apakah lebih banyak atau bagaimana? Kita hanya ingin tahu saja. Terima kasih. Mungkin saya lanjut ke ranting 3 dan seterusnya, kemudian saya kasih kesempatan untuk tanggapan dari Ibu Ketua DPC. Dari ranting 3, apakah ada tanggapan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah kami mendengar laporan pertanggungjawaban dari pengurus DPC periode 2022 sampai 2025, kami sepakat bahwa kami menerima laporan tersebut. Terima kasih. Terima kasih juru bicara ranting 3. Lanjut ranting 4. Terima kasih. Kami dari ranting 4 mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari pengurus DPC. Luar biasa, karena apa yang sudah direncanakan dilaksanakan, walaupun masih ada catatan kurang yang belum dilaksanakan, sehingga ini nanti ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami, sehingga laporan ini diterima. Terima kasih. Terima kasih jubir ranting 4. Selanjutnya ranting 5. Oke, baik, atas waktu yang diberikan. Laporan dari ranting 5 setelah mendengar laporan dari Ibu Ketua DPC Santa Familia Sikumana dari periode 2022 sampai 2025 sudah sangat jelas. Namun masih ada kekurangan itu, mungkin periode berikut pengurus yang baru mungkin lebih giat lagi sehingga menjadikan BRI lebih baik ke depannya. Terima kasih, laporan tadi kami terima. Terima kasih. Terima kasih jubir dari ranting 5. Selanjutnya yang terakhir ranting 6. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan hasil pengamatan dan semua yang disampaikan oleh Ketua DPC yang sudah membacakan semua kegiatan yang sudah dilaksanakan, maka kami dari ranting 6 menerima dan mengakui semua yang sudah dilaksanakan atas kerjasama yang baik dan kerja dengan hati, sehingga benar-benar terlaksana dengan seksama, bahkan sangat aktif, bahkan sangat bagus untuk kami. Dan yang kedua, kami juga berterima kasih kepada pada Ibu Ketua yang telah dengan gembira dan sangat ceria sekali untuk menyampaikannya, karena benar-benar melaksanakannya dengan hati. Dengan Bapak Sekretaris semua pengurus, singkatnya pengurus sangat-sangat bagus dalam saling mendukung untuk penyampaian yang sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih dari Ibu Jubir ranting 6. Kesempatan berikut saya berikan kepada Ibu Ketua DPC untuk menjawab tanggapan dari ranting 2 menerima, tetapi yang ditanyakan ada perubahan atau perkembangan kegiatan yang dilakukan selama masa bakti 2002-2025. Ya, baik, terima kasih. Pertama, apresiasi untuk semua ranting yang menerima terhadap laporan pertanggungjawaban kami. Untuk kesannya dan semuanya, memang kita kerja kolaborasi secara jujur. Terima kasih, karena kami sendiri tentu tidak bisa maju ke depan, tidak bisa berjalan sendiri. Saya terus terang jujur, kadang-kadang putus asa juga. Begitu ini harus perlu bergerak. Kami terima kasih bahwa semuanya bisa berjalan dan
terbukti hari ini. Jadi minta maaf hari ini saya mengapresiasi di luar ekspektasi saya dan teman-teman. Kehadiran dan partisipasi itu sangat luar biasa untuk hari ini. Kami sangat terima kasih dan juga mendengar laporan pertanggungjawaban kami. Baik, yang berikut terkait dengan dari ranting 2 terkait dengan perkembangan. Yang pertama dengan perubahan terhadap jumlah anggota. Tadi sudah tergambar ada beberapa ranting yang jumlah anggotanya memang karena keaktifan menjadi berkurang dari data yang kami terima yang update tahun 2022. Itu sehingga kita sudah mengurus KTA, jumlahnya menjadi berkurang. Seperti contoh di ranting 1 yang awalnya semangat ada 35, terus ada yang meninggal, ada yang pindah domisili, dan juga ada yang tidak aktif, sehingga terakhir posisi kalau tidak salah 24 sebenarnya. Untuk salah mungkin, tapi laporan dari Ibu Ketua 21, jadi ada 21 orang. Kemudian juga ada dari, kalau dari ranting 2 jumlahnya mungkin tetap ya. Dari angka yang ada 15 jumlahnya tetap 15. Itu dari laporan saya mengambil data sebelumnya. Data sebelum itu tahun 2022. Sedangkan juga dari ranting 3 sudah update seperti yang tadi. Sementara kalau perubahan pelaksanaan program dan kegiatan tadi sudah saya gambarkan, hampir seluruh program kita merujuk pada rencana. Tadi tidak apa-apa rencananya ada, tapi ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan. Seperti contoh, kita merencanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan, itu belum dilaksanakan. Kemudian kita ingin melatih untuk pemimpin calon tenaga kerja. Terus pendampingan, waktu itu kita pendampingan ke posyandu, karena kita tahu kelurahan Sikumana termasuk yang angka stuntingnya tinggi. Memang waktu itu kita ingin melakukan pendampingan dan itu yang termasuk belum dilaksanakan, yang tadi sudah kami angkat itu menjadi PR. Mudah-mudahan di program kerja kita di 2025 sampai 2028 itu dapat dilaksanakan. Demikian, Ibu saya kembalikan. Terima kasih untuk tanggapannya. Bagaimana dari ranting 2? Terima kasih Ibu, kami sudah mengerti dan jelas. Terima kasih untuk jubir dari ranting 2. Dengan demikian semua ranting 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sudah menerima laporan pertanggungjawaban dari Dewan Pengurus Paroki Santa Familia Sikumana masa bakti 2002-2025. Sah? Kita masuk ke agenda berikut. Penerimaan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban. Penyerahan dokumen oleh pemimpin sidang oleh Ketua DPC. Saya serahkan secara simbolik dokumen laporan pertanggungjawaban DPC Santa Familia Sikumana kepada Ibu Anggota Presidium WKRI DPD NTT. Saya terima laporan pertanggungjawaban pengurus DPC WKRI Santa Familia Sikumana periode 2022-2025 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengurus periode 2025-2028. Terima kasih.
Sidang Pleno 2, pengesahan penerimaan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Paroki Santa Familia Sikumana masa bakti tahun 2022-2025. Pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, bertempat di Aula Paroki Santa Familia Sikumana. Dalam sidang Pleno 2 konferensi cabang ketiga tahun 2025, Wanita Katolik RI DPC Paroki Santa Familia Sikumana telah dilaksanakan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Paroki Santa Familia Sikumana masa bakti tahun 2022 sampai 2025 sebagai berikut. 1. Pembacaan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Paroki Santa Familia Sikumana masa bakti 2022-2025. 2. Pemandangan umum dan tanggapan dari 6 Dewan Pengurus Ranting yang hadir. 3. Pernyataan penerimaan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Paroki Santa Familia Sikumana masa bakti tahun 2022 sampai 2025 dari 6 DPR atau Dewan Pengurus Cabang yang hadir. Diterima oleh 6 Dewan Pengurus Ranting. 4. Pengesahan penerimaan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Paroki Santa Familia Sikumana masa bakti 2022 sampai 2025. 5. Pernyataan demisioner Dewan Pengurus Cabang Paroki Santa Familia Sikumana masa 2022 sampai 2025 oleh Ketua Sidang Pleno 2. 6. Penyerahan simbol kepemimpinan berupa palu dan vandel serta LPJ Dewan Pengurus Cabang Paroki Santa Familia Sikumana masa bakti 2022 sampai 2025 kepada Ketua Sidang Pleno 2 yang kemudian diserahkan kepada Dewan Pengurus Daerah Nusa Tenggara Timur. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Sidang Pleno 2 dalam konferensi cabang ketiga tahun 2025 Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Paroki Santa Familia Sikumana, Kupang 29 Maret 2025. Ketua Maria Yosefa, Sekretaris Agustina Surah.